pandemi ini kayaknya masih terus berlanjut ya Kak ya, entah sampai Hmm, kapan gitu. betul. Ada ini nih, apa yang namanya kelas daring, ya Hmm, kan? Nah, hmm. ada nggak Kak yang maksudnya yang cerita ke Kak Tiwi kayak betapa susahnya kelas daring ini bukan cuman buat ibu rumah tangga, tapi yang bekerja gitu, yang ya yang perannya tuh bukan double lagi tapi triple. Udahlah sebagai Banyak ya. istri, Hmm. sebagai ibu, Hmm. terus sebagai guru. Nah, gitu loh. Maksudnya kayak banyak ya di medsos juga banyak itu yang curhat. Aduh nggak kuat nih ngajarin anak di rumah. Aku kan bukan guru. Ya udah nggak apa-apa anak sekolah aja deh kan banyak yang seperti itu. eh aku sendiri sih ngerasain ya. Maksudnya di awal-awal pandemi kan kita yang namanya perubahan pasti kan nggak enak ya. Perubahan tuh pasti bikin nggak nyaman. Jadi ketika blok anak-anak nggak boleh sekolah harus di rumah aja. Terus suami juga WFH di rumah gitu kan. Semua orang di rumah gitu. Ke apa orang Tapi nggak banyak awalnya tapi seneng nggak, Kak? hmm? Awalnya seneng nggak? Awalnya seneng Awalnya nggak seneng, anak-anak? seminggu pertama kan seneng nih, oh ngumpul Oh, gitu. rame-rame di rumah. Seminggu kedua mulai pusing kan, aduh kenapa ini apa, ini rumah berantakan mulu ya, gitu kan, ini karena anak-anak berantem mulu ya, gitu kan, mulai pusing nih, gitu kan. Mulai, mulai tingkat stres mulai meningkat, gitu kan. Terus mulai anak-anak masuk sekolah belajar daring yang benar-benar terstruktur. Benar-benar harus Iya. jam sekian masuk Zoom misalnya, atau jam sekian tugasnya harus diselesaikan gitu kan. Nah, memang berasa sih kita aja yang istilahnya dalam tanda kutip nggak bekerja itu ngerasa repotan gitu kan mengurus apa mengajarkan anak materi pelajaran yang kadang kita sendiri kan nggak paham. Betul, Kalau betul. masih sekolahnya awal-awal mungkin kelas 1 SD kelas 2 mungkin masih bisa keikutan. Tapi kalau anaknya sudah SMP, udah SMA gitu kan terus sekolah daring terus apa ibunya juga nggak tahu gitu kan ini materinya apaan ya. Kok zaman aku nggak diajarin beginian gitu kan. Iya. Itu kan pasti memang membuat stres tersendiri gitu kan. Tapi lama-lama kalau kitanya gini, kalau aku sih mikirnya gini ya, kalau kitanya kalah sama keadaan, tanda kutip ya, kitanya kalah sama keadaan, ya kita akan semakin terasa sulit gitu loh. Jadi kalau misalnya kita merasa, dari ini kan emang susah, dari ini aku nggak bisa, ya akan terasa susah terus gitu. Nggak akan terasa mudah-mudahnya karena kita sudah menjadikan itu beban. Tapi kalau misalnya awal-awal kita kemudian merasa, ya ini susah sih, tapi aku pasti bisa kok gitu. Ini challenging emang, tapi insya Allah aku nggak sendiri kok, ada ibu-ibu di luar sana yang mungkin lebih berat nih tugas dan tanggung jawabnya gitu kan. Insya Allah terlewati. Awal sempat gitu, sempat pertama kali beradaptasi karena stres meningkat, jadi lebih mudah terpancing emosinya. Jadi salah dikit kayak pengen ngomel gitu. Tapi lama-lama ya udahlah emang situasinya begini gitu kan. Dijalanin aja, dinikmatin aja gitu. Gitu. Dan kesulitannya apa? Kesulitannya pertama gini, aku kan di rumah sendiri juga, nggak pakai asisten, full tuh, mengerjain semua itu full. Jadi Emak-emak semua harus strong dikerjain ya. sendiri. Iya, jadi semuanya sendiri, mulai dari ngurusin cucian, setrikaan, terus ngajarin anak, apa nyuapin segala macam tuh sendiri gitu kan. Nah, kesulitannya adalah ketika belajar daring ini, ketika abangnya sekolah, yang kecil kan kita fokus nih nemenin abangnya. Nah, yang Iya. kecil kayak kayak diabaikan sementara. Jadi dia kayak Cemburu nggak? Cemburu nggak? cemburu kayaknya iya sih. Cemburu ya. Jadi kadang Iya. suka tiba-tiba, Umi aku keluar ya. Terus keluar terus nggak balik-balik deh. Main ke rumah tetangga ternyata. Jadi Oh hilang aja gitu. gitu. Jadi karena kita fokus ke abangnya gitu kan, tiba-tiba, loh ini mana? Iya. Tapi pas ditanyain lagi di rumah tangga main. Nah awal-awal suka kayak gitu tuh. Gitu. Jadi awal-awal emang kerasa gitu kan. Wah. Terus belum lagi menyesuaikan ritme dengan kerjaan domestik. Misalnya pagi itu kita harus masak kan. Kalau gitu kan makan siang nggak ada tuh. Nah sementara anak nih harus sekolah nih, sekolah online. Kan kita harus nemenin Memilih gitu ya. Zoom. Kenapa? Memilih mana yang duluan Nah, nih. anak harus Zoom, pakai laptop gitu misalnya kan dia nggak ngerti nih klik apa klik apa nggak Iya. ngerti kan harus dampingin. Misalnya adanya lapar nih minta makan gitu kan. Jadi emang kayaknya pabaliot gitu kalau kata orang Sunda tuh waktu awal-awal tuh. Tapi lama-lama udah akhirnya bisa nyari ini aja celahnya gitu. Oke, kalau misalnya ini mau Zoom
berarti sarapan sudah harus siap jam sekian. Cucian ditinggalin dulu. Jadi istilahnya apa? Dicari ininya aja deh gitu, dicari selahnya aja gitu. Jadi kita juga nggak terlalu stres, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu capek nantinya gitu. Mana yang prioritas sudah itu kerjain dulu gitu. Nah itu tuh guys, jadi ibu rumah tangga itu tuh bukan cuma sekedar mengurus rumah selesai, enggak. Kita juga harus mikirin time management, terus people management, priority, semuanya kita pikirin gitu. Tapi memang nggak formal ya Kak ya, informal aja, cuman dalam otak kita tuh pasti udah kayak ada pengaturan gitu. Oke, gua yang pertama harus ini, kalau enggak ini nggak kelar. Iya. Kalau ini gue tunda, sama aja sih sebenarnya sama pekerjaan, maksudnya bekerja di kantor, kayak mana prioritasnya. Bedanya kalau pekerjaan di kantor kan kayak ada yang nyuruh gitu kan, ada yang nge-follow up, ada yang nge-tracking. Kalau kita kan enggak ya kayak kita yang jadi bosnya gitu, kayak gue maunya anak gue gimana, rumah gue gimana, beres A B C D E. Aduh, kebayang sih. Iya, kalau jadi ibu rumah tangga semuanya harus dipegang, semuanya harus ke handle gitu. Iya. Jadi misalnya cucian beres, tapi juga gitu ya. bisa makan. Pas lagi masak, lagi nyuci, tiba-tiba anak mau pipis, mau pup gitu. Mana yang harus handle? Garing ya. Jadi gini, kalau dibilang efektif nggak efektifnya ya tergantung kita memandang sih, kalau menurut aku ya. Tergantung persepsi kita. Karena gini, kita nggak punya pilihan kan sekarang. Mau tatap muka nggak bisa, resikonya besar. Tapi nggak sekolah juga kayaknya tuh nggak mungkin nih. Ini ada generasi penerus yang kecerdasannya jadi taruhan gitu, pendidikan jadi taruhan. Jadi memang situasi terbaik adalah memang daring sih, kalau menurut aku ya. Cuman gini, kalau menurut aku pribadi ya, karena udah ngalamin hampir satu semester nih. Jadi kalau menurut aku gini, kita nggak bisa mengharapkan standar atau menempatkan standar sama seperti waktu ketika sekolahnya masih tatap muka. Misalnya kita sekolah tatap muka kan kita nggak ketemu anak di sekolah kan. Sementara di rumah anak belajar sama kita. Ya pasti beda lah. Dia belajar sama orang lain sama dia belajar sama ibunya sendiri pasti beda gitu. Dan yang harus diingat kalau menurutku, kita harus ingat poin utamanya apa? Dia belajar di rumah. Rumah itu apa sih sebetulnya? Rumah itu maknanya apa sih buat kita semua ya, bukan buat anak kita. Buat kita semua itu apa sih rumah itu? Rumah itu kan tempat kita pulang kan? Tempat kita kembali setelah melakukan aktivitas dari luar yang melelahkan gitu kan, tempat beristirahat, tempat bersantai, tempat rileks kan gitu ya persepsi kita soal rumah. Jadi jangan kita langsung pengen switching jadi oke, sekarang karena harus daring jadi rumah adalah tempat belajar juga, nggak bisa gitu. Jadi kita harus menyesuaikan, rumah itu tempat bersantai, rumah itu tempat istirahat, tempat kita rileks ya. Jadi kita nggak bisa maksain anak untuk serius terus belajar, nggak bisa maksain anak untuk harus yaudah pokoknya kamu harus belajar begini-begini, nggak bisa. Ya, dia nggak di sekolah kok, dia di rumah, ketemunya bukan sama bu guru, sama kita, sama ibunya gitu. Jadi kalau buat Kak Tiwi sih, yang pertama harus dijaga banget dalam proses pelajaran adalah mood anak belajar. Jadi dia sendiri yang dia belajar mengatur diri, belajar untuk disiplin, belajar untuk mengatur diri. Kapan aku boleh main, kapan aku harus belajar gitu. Nggak usah terlalu kaku lah gitu. Kondisikan sama anaknya, situasi anaknya gitu. Kalau misalnya anaknya emang ternyata mudian gitu kan, dia kalau diajarin sama kita nggak mau, ya kita atur sedemikian rupa supaya kalau kita yang ngajarin, dianya mau gitu. Karena mau nggak mau dia kan ketemunya sama kita, sama ibunya kan, sama ayahnya gitu. Kita nggak bisa maksain, ayo dong kamu dong kerjain tugas ini nih kan, nanti nanti bu guru mana ya. Kalau dianya merasa dia nggak mau, ya jangan dipaksa dulu gitu. Jadi jaga mood, kalau intinya sih kalau buat kalian jaga mood belajar anak gitu. Ini pentingnya seorang ibu punya kemampuan observasi. Jadi bukan psikolog aja sebetulnya. Guys, dengar ya, jadi ibu itu nggak gampang. Ibu itu harus punya kemampuan untuk mengamati sifat anak yang pertama seperti apa sih, karakternya seperti apa, sifat anak yang kedua karakter seperti apa sih. Jadi
Tidak harus mutlak punya pengetahuan psikologi enggak, tapi dikit-dikit punya lah gitu lah. Jadi dikit-dikit tahu lah gitu kan. Oh, anakku yang pertama sifatnya begini nih, karakternya begini. Anakku yang kedua gini. Jadi nggak bisa disamain nih cara ngajarinnya. Nggak bisa disamain nih cara apa namanya, cara menghadapinya gitu. Lebih efektif, pasti akan lebih efektif di sekolah nggak sih? Ya, betul. Sebenarnya kalau lihat dari efektivitas, kalau menurut aku sih di rumah sebetulnya ada beberapa hal yang kita nggak dapetin gitu ya. Karena kan kalau di sekolah anak ketemunya guru, ya kan? Kalau di rumah ketemunya ibu. Dia ketemu sama ibunya 24 jam loh. Dia susah, senang, sedih, marah. Bosan gitu ya. Sama ibu kan, ini ketemu lagi ngajarin lagi kayak gitu. Belum lagi kalau ibunya lagi misal lagi capek gitu ya, lagi hektik dengan kerjaan, terus lagi haid gitu atau lagi PMS gitu kan, emosian gitu kan, pasti berpengaruh kan ke mood belajarnya anak gitu kan. Jadi sebetulnya yang pertama kalau dari anak tadi itu ya, kita harus jaga mood belajar. Tapi kalau dari sisi ibu, aku mikirnya kita harus nurunin standar dulu deh. Standar ekspektasi kita tuh diturunin dulu deh. Kita ngarepin, kita tahu nih misalnya, kita tahu nih anak kita mampu nih. Kita tahu nih anak kita bisa dapat A nih misalnya. Tapi sekarang sikonnya dia belajar di rumah loh, sama kita. Dia belajar sama kita dengan semua keterbatasan dan semua kelebihan yang ada gitu. Jangan ngarepin A dulu. Yang diharapin adalah dia paham dulu gitu. Yang penting sekarang dia paham materi. Mau dia dapat A kayak dapat B, ya itu nanti urusan lain gitu. Jadi turun standar deh gitu. Jadi jangan berharap perfect, karena memang situasinya juga udah nggak perfect gitu kan. Betul. Gitu. Ya, Mas Nadim asik memberikan instruksi bahwa tahun depan udah mulai sekolah offline kan ya? Tahun depan. Tapi tetap balik keputusan ke orang tua dan sekolah sih. Sudah gitu. Jadi sudah dibolehkan, tapi tetap keputusan akhir di tangan sekolah dan di tangan orang tua. Kalau misalnya sekolahnya oke, orang tua oke, jalan. Tapi kalau misalnya orang tua masih belum mau ya udah tetap daring. Gitu. Awalnya emang sempet sih bilang jadi setelah dia ujian gurunya bilang nanti Januari kita ketemu ya tatap muka ya anak-anak gitu kan. Seneng nih anak-anaknya kan ketemu teman-teman tapi kemudian pas kemarin sama rapor gurunya bilang kayaknya situasi belum kondusif, jadi tatap mukanya ditunda sampai situasinya cukup kondusif untuk tatap muka katanya gitu. Ya alhamdulillah sih. Positif negatif, anak-anak sekolah di rumah, suami WFH, kumpul tiap hari. Terus kalau di beberapa negara malah ada yang kasusnya karena sering di rumah malah cerai. Ada yang ya kan? Ada yang kasusnya malah kayak berantem sama anaknya gara-gara ketemu tiap hari sekolah daring. Itu gimana tuh? Secara psikolognya kan harusnya bahagia dong. Maksudnya ya ketemu sama suami dan anak terus gitu kan. Jadi gini, kalau kita sering ketemu sama gini, sama kayak ini aja deh, kayak contohnya kita pakai baju kita ada banyak nih, misalnya ada 10, tapi kita cuma suka satu baju nih yang motifnya bunga-bunga misalnya, kita pakai terus, cuci pakai gitu. Jadi kayak apa bajunya coba? Yang lain kita jarang pakai, tapi yang itu kita pakai terus, cuci pakai. Kira-kira jadinya seperti apa bajunya? Luntur warnanya. Warnanya luntur. Terus jadi apa? Bisa rusak nggak ininya? Nah, ada rusak kan? Ada potensi bajunya rusak, ada potensi bajunya jadi dekil gitu kan, karena pengaruh cuci pakai. Nah, sama kayak kita manusia, kalau kita terus-terusan ketemu itu lagi, pasti potensi konfliknya gede. Jadi kalau misalnya memang dibilangin di luar negeri banyak kasus cerai, kasus berantem, bertengkar, ya wajar karena ketemunya 24 jam kan. Ketemunya 24 jam, itu lagi orangnya, kita lu lagi gitu kan. Jadi wajar gitu. Dengan berbagai tuntutan dan peran yang sama, tapi situasinya harus terkungkung dalam satu rumah. Potensi gesekannya pasti besar. Gitu. Nah, sebetulnya kalau dipikir-pikir, kalau misalnya kitanya bisa menyikapinya dengan positif, potensi konflik tadi nggak akan jadi besar ya, nggak akan sempat jadi besar. Kita tahu nih, oh ya, ada kemungkinan saya jenuh nih ngeliat dia gitu kan, saya jenuh, dia lagi gitu. Atau misalnya, kok kayaknya gampang banget ya aku berantem sama anak-anakku gitu.
hal Mm-mm. sepele kok jadinya, karena rumah berantakan terus jadinya gitu kan, karena anak main di Iya. rumah terus gitu, jadi nggak, rumah tuh nggak Oh. rapi-rapi, jadi emosi terus Mm. gitu. Kalau kita sadar itu, biasanya kita eh, tahu gitu bahwa oh, kalau kita sadar kita bisa mengantisipasi, jadi potensi konfliknya nggak akan membesar gitu. Oh Jadi gitu. ambil ininya, ambil, kalau kata sih positifnya kan sejak pandemi ini kan abinya anak-anak kalau pulang malam, suka apa Hmm. malam 9 jam 10 itu baru pulang. Nah, sejak pandemi kan kadang ada WFH ya, WFH selang-seling Mm. kan, besok nggak dimasuk atau nggak gitu kan. Nah, itu positifnya kita jadi bisa sholat jamaah loh di rumah. Jadi kalau misalnya Betul. maghrib, jadi apa? Biasanya nggak pernah nih karena emang pulangnya malam gitu kan. Sekarang sama abinya sholat Apalagi sama semua nggak semua masjid buka kan selama kan pandemi. Ya. gitu. Tips supaya nggak stres banget lah kelas daring. Nah, maksudnya kan sudah berpengalaman nih 9 bulan. Mana tahu 6 bulan berikutnya masih kelas daring lagi supaya tidak terulang. Emak-emak ini kan banyak stresnya nih, kayak gimana sih supaya nggak terlalu down, nggak terlalu stres. Nggak terlalu stres. Yang pertama kalau kata aku turunin standar dulu, turunin standar ekspektasinya. Jadi kita aware dulu kalau kita ini di rumah, kita nggak di sekolah, kalau anak itu belajarnya sama kita bukan sama guru, kalau anak itu eh, pasti punya namanya apa, pasti punya persepsi sendiri gitu soal belajar di rumah. Jadi turunin dulu standarnya, jangan ketinggian, jangan ngarepin anak harus bisa ini, harus itu, enggak. Ya udah, let it flow aja dulu gitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, eh, sesuaikan dengan mood belajar anak. Jadi anak kita style belajarnya seperti apa sih? Style yang bikin dia mood dia jalan tuh seperti apa sih? Yang bikin mood dia bagus tuh seperti apa? Dia maunya misalnya sebelum sebelum mulai sekolah, dia maunya main dulu nih misalnya. Ya udah, kalau misalnya dia mau main dulu dengan itu membuat mood dia jadi bagus, kasih dulu dia main. Tapi Hmm. dengan catatan gitu ya, kita bikin perjanjian kan, kesepakatan. Ya udah main dulu, tapi nanti ingat ya jam sekian kamu harus mulai sekolah. Mulai Zoom misalnya gitu, nggak apa-apa main dulu. Terus maunya apa lagi? Oh, aku maunya kalau bikin tugas nggak mau diburu-buru, aku maunya gini. Ya udah, selama gurunya bilang eh, waktunya misalnya fleksibel, oke. Misalnya bikin tugasnya malam nih, kumpulinnya. Mau bikinnya kapan? Mau bikinnya habis pulang sekolah, mau habis sekolah atau nanti aja habis tidur siang misalnya. Aku mau habis tidur siang, mau main dulu. Ya udah. Jadi Intinya nggak jangan terlalu strict lah ya, jangan kayak terlalu ya udah sering gitu. santai aja kali gitu. Karena kadang kalau anak dia di forsir begitu, di push begitu, mereka juga juga kesel kan. Kita aja kalau di forsir, kita lagi kondisi kondisi pandemi begini, stres meningkat, anak juga sebenarnya stres loh. Anak juga Iya. sebetulnya tingkat stressfulnya itu juga sangat tinggi di era pandemi ini. Cuman mereka nggak ngomong kayak Kuncinya kita, di aku ibu stres. ya. Betul. Mereka anak-anak tuh nggak ngomong aku stres, nggak gitu. Mereka nggak ngomong gitu. Anak-anak stres dari apa? Pertama, mereka gampang nangis misalnya, atau Hmm. gampang, misalnya kita tahu nih sebelum pandemi kayaknya moodnya baik-baik aja nih, diajakin ini Hmm. ake, diajakin ini, sekarang banyak banget komplainnya, aku nggak mau ini, aku nggak mau itu udah suatu indikator tuh, ini apa sih yang terjadi. Hmm. Atau misalnya malam-malam ngompol, dia udah nggak pernah ngompol, tiba-tiba ngompol nih malam, itu tanda-tanda Hmm. anak anak stres. Atau Stres. misalnya biasanya biasanya dia udah mandiri, udah apa namanya, self apa, kemandiriannya udah bagus, misalnya dia udah bisa pakai baju sendiri, udah bisa pakai apa, udah bisa makan sendiri, tiba-tiba aku maunya sama Umi disuapin, aku maunya pakai baju sama Umi. Nah itu Tiba-tiba manja gitu ya. udah manja, itu kan ini kenapa nih. Nah itu sebetulnya tanda-tanda ada sesuatu yang terjadi dengan anak yang kita perlu gali, ada apa sih gitu. Hmm. Iya sih benar-benar. Jadi bukan cuman ibu, bukan cuman ayah yang stres, tapi ternyata anak juga bisa stres Anak ya juga selama bisa. pandemi. Anak-anak itu kan, kalau kita bilang anak itu kan ruang geraknya besar ya. Anak-anak itu Hmm. bukan anak yang remaja ya, anak-anak kita ngomong anak-anak Iya, yang iya, iya. kecil-kecil, yang Iya. SD ini kan, itu butuh ruang gerak yang besar gitu. Kebayang nggak kalau di rumah terus gitu ya, Iya sih. mau bergerak kemana? Kita aja di rumah mau bergerak dari dapur ke kamar mandi aja, atau dapur ke kamar aja kayak udah pusing banget gitu kan. Apalagi anak yang butuh space besar gitu. Makanya Iya, kadang iya. kata bilang sih, sekali-sekali nggak apa-apa, kasih mereka main di luar. Kalau misalnya mereka ketemu sama temennya, oke. Kalau ketemu teman-teman, kalau lihat temannya sehat nggak apa-apa main bareng. Tapi kalau misalnya temennya kelihatannya kayak flu apa,
ini dulu ya, bilang sama temannya pakai masker atau jadi kasih rambu-rambu yang bisa bikin mereka aware gitu bahwa mereka Iya. boleh bereksplor tapi protokol kesehatan tetap dijaga gitu. Gitu. Karena kesehatan jiwa juga sama pentingnya daripada kesehatan fisik. Orang kan cuma takut Betul, betul. corona gitu kan, tapi nggak mikirin Iya, padahal mental health-nya seperti apa gitu. aduh, kalau dilanjutkan ini bisa berjam-jam ya, karena panjang sekali cerita-cerita kalau udah emak-emak cerita. Kita ngobrolin ini bukan cuma berdasarkan opini, tapi juga ada ilmu-ilmu yang digali, yang dikasih dari Kak Tiwi. By the way, Kak Tiwi ini sepupu aku ya. Mirip nggak ya? Agak-agak mirip sedikit lah ya. Dan beliau juga menekuni ilmu psikologi juga cukup lama sampai mengikhlaskan pekerjaannya dulu untuk fokus kepada ngurusin rumah dan anak. Dan sekali lagi tidak jelek ya menjadi ibu yang bekerja, tidak jelek juga menjadi ibu yang hanya di rumah. Baiklah, terima kasih Kak Tiwi sudah mau bincang di YouTube channel Emma Chandra. Terima kasih juga buat kalian guys yang sudah menonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum. Salam.